Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Changzuo, episode 67, mengurangi nafsu keinginan, menaklukkan kelekatan. Dalam Dharma ada yang namanya tindakan bodhisattva. Apa arti sing di sini? Artinya menjalankan jalan kebenaran. Jika seseorang ingin menjalankan jalan kebenaran, ia harus menjalankan 10 sila kebaikan dan tidak berbuat kejahatan. Janganlah mengambil keuntungan kecil di alam manusia. Janganlah menginginkan sesuatu dari segala hal. Dengan demikian, Anda telah menjalankan jalan kebenaran. Hal yang menjadi milikmu adalah jodohmu. Di dalam dunia Dharma, hal yang bukan menjadi milikmu disebut jodoh buruk. Banyak orang yang menginginkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Orang semacam ini telah diikuti oleh jodoh buruk. Manusia yang hidup di dunia ini tidak boleh serakah menginginkan materi dan popularitas. Atas segala hal, kita harus membiasakan diri untuk mengatakan, ada ya ada, jika tidak ada ya sudah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpikir, saya tidak ingin membeli sesuatu. Jika seseorang tidak memiliki keinginan, contoh, saya tidak ingin membeli sesuatu. Umat yang sering mengatakan, saya sudah cukup. Orang semacam ini barulah seorang praktisi Buddhis. Dia adalah orang yang menjalankan jalan kebenaran dan tidak serakah. Jika kalian sering bertemu dengan orang yang berkata, saya sudah cukup, maka orang semacam ini sudah tidak memiliki nafsu keinginan terhadap harta dan materi. Seseorang yang ingin membeli barang setiap hari tidak merasa puas setiap hari. Saya ingin ini dan itu. Orang semacam ini ada nafsu keinginan di dalam pikirannya. Dengan demikian, dia akan kesulitan untuk menghentikan keserakahan di dalam hatinya. Dia tidak akan bisa membatasi dirinya secara efektif. Praktisi Buddhis harus mengurangi nafsu keinginan kita terlebih dahulu. Dengan demikian, kita baru bisa membatasi diri secara efektif. Sudah seberapa banyak hal yang kita inginkan sejak dulu. Kita menginginkan segalanya. Ada banyak orang yang terlalu serakah, sehingga dia terus merasa resah. Ada banyak orang yang terlalu serakah, sehingga mendapat masalah. Coba kalian perhatikan, dahulu setiap orang memiliki tokonya sendiri. Mereka tidak serakah, sehingga bisnis mereka selalu berjalan lancar. Saat ini dia ingin mengembangkan usahanya. Toko keduanya malah tidak akan berjalan lancar. Mengapa demikian? Karena tenaga yang dimilikinya hanya bisa menyukseskan satu bisnis. Jika dia ingin membuka cabang lagi, dia malah akan rugi. Coba kalian perhatikan pebisnis yang membuka beberapa toko cabang. Mereka semua pasti mengalami kerugian. Mengapa demikian? Jika kita menggunakan bahasa seorang praktisi Buddhis, besaran pahalanya tidak mencukupi dia untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika dilihat dari sudut lain, dia hanya bisa menjalankan rumah makan kecil dan takdirnya hanya bisa menghasilkan sedikit keuntungan. Dia tidak memiliki takdir untuk menghasilkan banyak uang. Apakah mengerti? Banyak orang yang setelah membuka beberapa cabang malah bangkrut dan bekerja sebagai karyawan lagi. Jika tahu demikian, lebih baik saya bekerja terus. Jika keserakahan berkurang, maka permasalahan juga berkurang. Hari ini Sefu ingin memberitahu kalian untuk mempelajari 8 kondisi duniawi. Itu adalah hal yang pernah Master beritahu kalian sebelumnya. Jika kita ingin menaklukkan kelekatan kita sendiri, maka kita harus mempelajari 8 kondisi duniawi. Itu artinya Anda harus mengerti tentang keuntungan dan jebakan duniawi. Karena dunia ini bukan hanya tentang Anda mengambil keuntungan, tapi masih ada banyak jebakan yang harus Anda lewati.
Inilah mengapa ada banyak orang yang perlahan-lahan malah terjatuh ke dalam jebakan. Hal pertama dalam 8 kondisi duniawi. Kebiasaan buruk manusia yang pertama adalah mengharapkan pujian dari orang lain. Siapa yang tidak suka dipuji oleh orang lain? Setelah Anda memasak, orang lain berkata, "Wah, masakanmu enak." Anda bahagia kan? Jebakan setiap orang adalah berharap mendapatkan pujian. Orang yang telah mendapatkan pujian langsung melupakan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia tidak suka menerima kritikan. Saat manusia mendapatkan kritikan, dia pasti marah. Ada orang yang marah hanya beberapa menit hingga 1 jam, tapi ada juga orang yang marah hingga 1 tahun atau 1 bulan. Jika Anda mengkritik orang yang dendaman, dia akan mengingat perbuatanmu untuk seumur hidup. Yang ketiga dalam 8 kondisi duniawi, manusia selalu berharap hanya ingin mendapatkan, tapi tidak ingin kehilangan. Hanya ingin mendapatkan adalah yang ketiga. Yang keempat adalah tidak berharap kehilangan. Apakah setelah manusia mendapatkan sesuatu, mereka menginginkan kehilangan? Mereka tidak ingin, bukan? Yang kelima, jebakan kebiasaan buruk manusia adalah mengharapkan kebahagiaan. Terkadang ketika bukan saatnya Anda bahagia, tapi Anda tetap juga bahagia, padahal Anda sedang terkena sial. Ada seseorang yang belajar syair bahagia dari seorang biksu senior. Saat ada orang yang anggota keluarganya meninggal, dia malah pergi ke sana dan membaca syair yang membahagiakan. Akhirnya dia dipukuli orang-orang. Apa artinya? Karena manusia selalu mengharapkan kebahagiaan dan itu juga termasuk jebakan. Saat orang lain membahagiakanmu, Anda akan membuat kesalahan. Contohnya, saat orang lain memberimu bir, apakah Anda bahagia? Lalu mereka menyerahkan tagihan dan menyuruhmu untuk tanda tangan. Apakah Anda ingin menandatanganinya? Yang keenam, tidak berharap menderita. Semua orang tidak mengharapkan penderitaan. Yang ketujuh, mengharapkan nama baiknya diketahui banyak orang. Ada banyak orang yang setelah melakukan kebaikan, apakah orang lain mengenali saya? Apakah orang lain tahu itu adalah perbuatan saya? Siapa yang mengetahui perbuatan saya ini? Saat tidak ada yang mengetahuinya, Anda marah. Kita sudah tidak perlu membahasnya sekarang. Ada berapa banyak orang yang meneruskan berita ini? Ada berapa banyak orang yang tahu di grup saya ini? Sejak 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memberitahu kita bahwa manusia ingin nama baiknya diketahui banyak orang. Ini adalah kebiasaan buruk. Yang kedelapan, manusia tidak berharap didiamkan atau diabaikan. Itu artinya tidak diperhatikan oleh orang lain. Saat seseorang mengadakan pesta, dia pasti berharap mendapatkan perhatian dari orang lain. Akhirnya Anda sudah datang. Silakan duduk. Bahagia kan? Betapa baiknya perlakuannya pada saya. Tapi jika Anda malah mengabaikannya, Anda sudah datang. Dia akan marah kan? Dharma menjelaskan ada 8 hal yang bisa melemahkan manusia. Itu merujuk 8 kondisi duniawi dan 8 macam jebakan. Seperti yang Master katakan tadi, manusia tidak bersedia mendapatkan kritikan. Dia sudah menjadi lemah kan? Dia tidak berani berebutan dengan orang lain, karena setelah dia berebutan, dia akan menerima kritikan. Dia tidak akan memedulikan prinsip apapun lagi. Saat Anda mengkritik seseorang, tapi tidak bersedia dikritik balik oleh orang lain, karena Anda masih memiliki berbagai macam kebiasaan buruk, bukankah Anda sudah lemah? Saat manusia masih memiliki banyak kebiasaan buruk, dia tidak akan berani mengkritik orang lain. Jika demikian, apakah Anda masih memiliki pendirian dan keadilan? Sabda Bodhisattva harus benar-benar dijalankan, bukan malah hanya didengarkan saja. 8 kondisi duniawi bukan hanya merujuk pada 8 hal tersebut. Masih ada, yaitu difitnah dan pujian. Hui artinya difitnah oleh orang lain. Hui artinya pujian dan kehormatan. Mendapatkan dan kehilangan.
penderitaan dan kebahagiaan, meledek dan memuji. Ci artinya meledek orang lain, Ceng artinya memuji orang lain. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, setiap orang pasti menginginkan kehormatan, setiap orang pasti ingin berhasil dan dipuji. Tidak ada yang mau difitnah oleh orang lain, tidak ada yang ingin kehilangan, menderita, dan diejek oleh orang lain. Dharma tidak meninggalkan duniawi. Dharma adalah ajaran kehidupan. Inilah mengapa dikatakan Dharma ada di duniawi dan tidak meninggalkan ajaran duniawi. Kalian harus ingat perkataan ini saat kalian menyelamatkan orang lain. Saat ada orang yang berkata, tidak ada gunanya belajar Dharma, setelah mati Anda akan bisa naik ke langit. Anda harus beritahu dia, Dharma ada di duniawi dan tidak meninggalkan ajaran duniawi. Manusia tidak boleh terlalu terpaku pada nafsu keinginan. Nafsu keinginan manusia tidak boleh memiliki pengharapan. Dengan demikian, pikiran Anda tidak akan tergerakkan. Seperti contoh iklan yang Master katakan pada kalian, lebih baik aksi yang bergerak daripada pikiran yang bergerak. Dia memanfaatkan momen saat pikiran Anda tergerak setelah melihat iklan tersebut. Lalu ia berkata padamu, cepatlah beraksi. Jika Anda tidak memiliki permintaan apapun, pikiran Anda tidak akan tergerak. Jika pikiran Anda tidak bergerak, maka pikiran kacau akan meninggalkanmu. Anda tidak akan memiliki pikiran kacau. Jika raga dan pikiran kita tidak memiliki halangan, maka sirkulasi seluruh ragamu akan berjalan lancar. Jika ada orang yang bisa berpikir dengan jernih dan sirkulasi raganya lancar, betapa bahagianya orang tersebut. Jika orang tersebut tidak bisa berpikir dengan jernih, apakah sirkulasi raganya bisa berjalan lancar? Jika saluran air tidak lancar, maka pipa air dan listrik juga tidak akan berjalan lancar. Lalu bagaimana Anda menjalankan kehidupan sehari-hari? Arti kekosongan dalam Dharma artinya kita harus tenang di alam manusia. Jika Anda bisa tenang di alam manusia, maka ada satu poin penting, yaitu tanpa adanya pikiran. Kalian pasti mengira, se di sini artinya tidak egois. Salah. Se di sini artinya pikiran. Jangan dipikirkan. Penderitaan dan permasalahan adalah hasil pemikiran kita. Ada banyak hal yang ketika kita memikirkannya, kita sendiri yang takut. Semakin dipikirkan, semakin resah dan takut. Semakin dipikirkan, semakin sulit dilepaskan. Pada akhirnya, depresi dan fobia juga akan bermunculan. Jangan dipikirkan. Saat manusia telah kosong, dia baru bisa mengumpulkan kekuatan besar. Coba bayangkan, saat ada orang yang tidak keberatan dengan orang lain dan dia berkumpul dengan orang lain, bukankah dia akan merasa bebas? Jika Anda memiliki energi negatif dan keberatan dengan orang tersebut, apakah Anda bisa berkomunikasi dengannya? Pasti ada jarak di antara kalian. Sirkulasi raga Anda tidak akan lancar. Anda tidak akan bisa menggunakan energi normal untuk menjalani kehidupan. Ingatlah, hanya jodoh kebudaanlah yang merupakan cinta yang tanpa mengharapkan balasan. Cinta besar yang tak mementingkan jodoh. Master berharap kalian membina diri dengan bersungguh-sungguh. Sifu akan selalu memikirkan kalian. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.